Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Meti Maspupah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum pembelajaran biologi yang telah memberikan kami kesempatan dan mengizinkan kami untuk melakukan presentasi dari kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Jahra Mutiara Rahma dengan NIM 12020601118, Siti Lairatul Rizki dengan NIM 12020600099, dan Salma Rodia Rahma dengan NIM 12020600087 yang akan membahas tentang evaluasi kurikulum. Perkenalkan, saya Salma Rodia Rahma akan menjelaskan materi pertama. Yang pertama yaitu definisi evaluasi. Evaluasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah penilaian, pengumpulan, dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek. Sedangkan menurut Wan dan Brown, evaluasi mengacu kepada suatu proses untuk menentukan nilai suatu yang dievaluasi. Selain itu juga, menurut Guba dan Lincoln, evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Sedangkan itu, yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu aspek evaluasi kurikulum. Aspek evaluasi kurikulum terdapat 5 aspek, yaitu penentuan tujuan umum, perencanaan, uji coba dan revisi, uji lapangan, dan pelaksanaan kurikulum. Yang pertama yaitu penentuan tujuan umum. Tujuan kurikulum bertali erat dengan nilai-nilai, aliran-aliran, dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, sehingga tujuan umum pendidikan ditentukan oleh pemerintah. Untuk menilainya diperlukan bantuan para ahli sosiologi, ekonomi, antropologi, psikologi, dan ahli ilmu sosial lainnya. Yang kedua yaitu perencanaan. Tujuan pendidikan yang telah dirumuskan harus dikembangkan ke dalam kegiatan kurikuler yang lebih rinci, seperti ke dalam bentuk mata pelajaran ataupun bahan tertentu, sehingga perencanaan tersebut terlaksanakan. Yang ketiga yaitu uji coba dan revisi. Kurikulum berupa buatan, dan dilaksanakan kurikulum atas keberhasilan panitia penyusun kurikulum untuk memperoleh persetujuan resmi dari pihak atasan yang berwenang atas pendidikan. Yang keempat yaitu uji lapangan. Setelah diperoleh program yang dianggap cukup mantap untuk dilakukan uji coba, maka tiba waktunya untuk melaksanakannya dengan sampel random yang lebih luas, sehingga diperoleh situasi yang menyerupai situasi lapangan yang sebenarnya. Yang kelima yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum yang baru harus disertai oleh berbagai perubahan, seperti pendidikan guru, pre-service ataupun in-service, metode mengajar, dan buku pelajaran ataupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu evaluasi kurikulum dan sistem kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan bagian dari sistem kurikulum. Sistem kurikulum memiliki 3 fungsi, yaitu pengembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi efek sistem kurikulum. Yang kedua yaitu evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum. Menurut Umar Hamalik, pengembangan memiliki kegiatan untuk melaksanakan percobaan evaluasi, sehingga kekurangan yang ditemukan dapat diperbaiki untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Adapun prinsip-prinsip evaluasi kurikulum adalah: yang pertama, tujuan tertentu. Artinya, setiap program evaluasi kurikulum terarah dalam mencapai tujuan
yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik, serta tujuan tersebut harus mengarahkan pada proses pelaksanaan evaluasi kurikulum. Yang kedua, bersifat objektif. Artinya, evaluasi kurikulum berorientasi pada realita di lapangan, bersumber dari data yang nyata dan akurat, dan diperoleh dari instrumen yang handal. Yang ketiga, bersifat komprehensif. Artinya, evaluasi kurikulum mencakup seluruh aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Seluruh aspek kurikulum harus mendapatkan perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum dilakukan pengambilan keputusan. Yang keempat, kooperatif dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Tanggung jawab berhasilnya suatu pelaksanaan dan keberhasilan evaluasi kurikulum adalah tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan yang di dalamnya bukan hanya murid dan guru, beserta unsur-unsur sekolah, melainkan orang tua dan masyarakat ikut bertanggung jawab. Yang kelima, efisien. Efisien di sini adalah efisien dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi unsur penunjang. Hasil evaluasi kurikulum diupayakan agar lebih tinggi atau paling tidak seimbang secara materi yang digunakan. Dan yang keenam adalah berkesinambungan. Karena evaluasi kurikulum adalah untuk perbaikan sistem pendidikan di sekolah yang tidak hanya memiliki hubungan ke dalam, melainkan adanya tuntutan dari luar sekolah. Sehingga peran guru sangatlah diperlukan karena guru adalah yang paling mengetahui pelaksanaan, permasalahan, dan keberhasilan kurikulum. Selanjutnya, jenis-jenis strategi evaluasi. Berikut adalah 4 jenis strategi evaluasi diantaranya yaitu strategi yang pertama, berkaitan dengan penentuan lingkungan tempat terjadinya perubahan, terdapat berbagai kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi, dan juga berbagai masalah yang mendasari timbulnya kebutuhan serta kesempatan untuk terjadinya perubahan. Strategi yang kedua, yaitu pengenalan dan penilaian terhadap berbagai kemampuan yang relevan. Strategi ini sangat besar gunanya dalam pencapaian tujuan program dan desain yang berguna untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Strategi yang ketiga, yaitu pendekatan dan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam desain prosedural atau implementasi sepanjang tahap pelaksanaan program. Strategi yang keempat berkaitan dengan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan melalui pengukuran dan penafsiran hasil-hasil yang telah dicapai sehingga seorang evaluator dapat memilih strategi yang tepat. Dalam kajian-kajian lain, strategi evaluasi dibedakan menjadi 1. Evaluasi reflektif dipergunakan untuk menyebutkan jenis evaluasi yang memusatkan perhatiannya terutama terhadap kurikulum sebagai ide. Yang kedua, evaluasi rencana merupakan jenis evaluasi yang banyak dilakukan sekarang, terutama setelah banyak inovasi diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum dan setelah teknologi pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. Yang ketiga, evaluasi proses. Kadang-kadang disebut pula dengan istilah evaluasi implementasi kurikulum. Dan yang keempat, evaluasi hasil merupakan jenis evaluasi kurikulum yang paling tua, bahkan pada mulanya yang dimaksudkan dengan evaluasi identik dengan evaluasi hasil ini. Demikian pula, yang dimaksudkan dengan evaluasi kurikulum sering diartikan sebagai evaluasi hasil. Prosedur strategi evaluasi. Yang pertama, ada evaluasi kebutuhan dan feasibility. Evaluasi kebutuhan dan feasibility ini dapat dilakukan oleh organisasi atau administrator tingkat pelaksana. Kemudian, evaluasi masukan atau input. Evaluasi masukan melibatkan para supervisor, konsultan, dan ahli mata pelajaran yang dapat merumuskan pemecahan masalah. Evaluasi proses. Evaluasi proses yaitu sistem pengolahan informasi dalam upaya membuat keputusan yang berkenaan dengan ekspansi, kontraksi, modifikasi, dan klarifikasi strategi pemecahan atau penyelesaian masalah. Evaluasi produk. Evaluasi produk berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil program dan kaitannya dengan tercapainya tujuan. Berbagai variabel yang diuji bergantung pada tujuan, perubahan sikap, perbaikan kemampuan, dan perbaikan tingkat kehadiran.
Saya Zahra Mutiara Rahma dengan NIM 12020601118. Saya akan melanjutkan penyampaian materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya, Siti Lailatul Rizki. Baik teman-teman, langsung saja yang ketujuh ada komponen desain evaluasi. Menurut Umar Hamalik pada tahun 2008, desain evaluasi kurikulum meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, ada penetapan garis besar penilaian. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, ada organisasi informasi. Lalu yang keempat, ada analisa informasi. Yang kelima, ada laporan informasi. Kemudian yang keenam ada administrasi evaluasi. Kita lanjut ya. Yang kedelapan ada proses evaluasi kurikulum. Prim pada tahun 1993 menggambar proses evaluasi sebagai berikut. Proses yang pertama ada measurement atau data collection. Kemudian ada assessment atau data interpretation. Nah, yang terakhir ada evaluasi atau judgment. Sementara itu, Hermana Somantri pada tahun 2009 menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum ada 10 tahap, yakni pertama mempelajari program, yang kedua menuliskan latar belakang atau alasan mengapa melakukan evaluasi, yang ketiga menentukan apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan evaluasi, yang keempat ada menentukan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan evaluasi, yang kelima ada merancang evaluasi, yang keenam mengumpulkan informasi atau data, yang ketujuh menganalisis informasi atau data, yang kedelapan merumuskan kesimpulan, kesembilan menginformasikan hasil, dan yang ke-10 adalah memanfaatkan hasil untuk membuat keputusan atau mengubah atau bisa juga melanjutkan program. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan terakhir ya, yaitu rencana evaluasi kurikulum. Rencana evaluasi kurikulum menyangkut beberapa aspek pengembangan kurikulum, termasuk sejumlah metode dan teknik yang sedang dipakai dalam bidang lain selain bidang pendidikan. Evaluasi ini tidak hanya menggunakan satu atau dua metode saja, melainkan menggunakan beberapa metode evaluasi secara terpadu. Dalam hal ini, evaluasi bersifat terbuka. Metode evaluasi dianggap cocok jika dapat menghasilkan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi yang lengkap meliputi cara pengumpulan dan pengolahan data, analisis terpadu, dan laporan kesimpulan evaluasi. Dalam hal ini, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, pembagian kuesioner, dan sebagainya. Pada saat pemilihan teknik evaluasi kurikulum, terutama yang berkaitan dengan evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif, terdapat beberapa perbedaan pendapat. Ada pihak yang berpendapat bahwa pemilihan kuantitatif dan kualitatif adalah kriteria penilaian evaluasi tersebut. Namun, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa evaluasi kurikulum memerlukan seperangkat teknik penilaian evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.